Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Ya, kali ini masih dalam materi farmakologi dan bahasan penggolongan obat. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang penggolongan obat narkotik dan psikotropik. Ya, mari kita lihat. Nah, di sini ya, secara istilah narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya atau dikenal dengan istilah nafza, yaitu adalah bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat ataupun otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Nah, akibat yang berbahaya ya dari nafza ini menyebabkan obat-obatan yang termasuk dalam golongan narkotik dan psikotropik itu digolongkan dalam obat keras. Apa maksudnya? Golongan obat keras ini adalah golongan yang bisa dibeli dengan resep dokter. Kita tidak bisa membeli obat golongan seperti narkotik dan psikotropik hanya dengan meminta langsung misalkan ya, ataupun dengan swamedikasi. Mengapa? Karena efek yang ditimbulkan dari obat-obatan narkotik dan psikotropik ini sangat berbahaya ya, berbahaya terhadap susunan saraf pusat, bahkan ya dikatakan ia bahkan bisa merubah ataupun merusak fisik, psikis, dan fungsi sosial ya. Nah, efek yang ditimbulkan ya, kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama adalah zat adiktif dan yang kedua adalah psikoaktif. Nah, zat adiktif ini adalah suatu efek di mana obat tersebut menimbulkan ketergantungan ataupun kecanduan. Nah, sedangkan kalau zat psikoaktif itu obat tersebut bisa mengubah aktivitas otak ya. Untuk mengetahui aturan terkait dengan narkotik, psikotropik, kita bisa melihat ya, Anda bisa membaca dan menggali lebih dalam mengenai obat-obatan nafza, di mana untuk narkotik itu terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan untuk psikotropik ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, dan untuk prekursor ada PP ya, Nomor 44 Tahun 2010. Nah, di sini dijelaskan berbagai macam golongan ya, baik itu narkotik, psikotropik, ataupun prekursor, serta cara penempatannya. Penempatannya berbeda dengan obat biasa ya. Biasanya narkotik dan psikotropik itu ada dalam lemari yang biasanya permanen dengan tembok ya. Itu bisa diadakan di apotek ataupun rumah sakit dan klinik ya. Dan di mana itu harus 2 pintu. Nah, jadi memang secara pemberian ya, pemberian kepada pasien itu ada aturan tersendiri di mana harus dengan resep dokter, dan untuk penyimpanannya pun ada aturannya di mana ia harus tertanam ya dalam lemari ataupun dalam tembok, dan ia memiliki 2 pintu ya, karena memang penggunaannya ini sangat ketat ya, dan SOP-nya bahkan pelaporan ketika pasien tersebut menerima resep narkotik itu ada pelaporannya ya, yang dilakukan oleh apoteker di sarana klinik, apotik, maupun rumah sakit. Nah, oleh karenanya memang baiknya resep yang terdapat narkotik itu tidak bisa ditebus setengahnya, baiknya semuanya. Dan ataupun ketika ia ditebus setengahnya, ia harus kembali pada sarana ketika ia membeli obat tersebut, tidak bisa di sarana lainnya. Walaupun di sarana lainnya terdapat obat yang sama ya. Jadi dari awal penerimaan ya, bahkan penerimaan obatnya pun itu harus dilakukan oleh apoteker ya. Bayangkan, tidak boleh oleh tenaga teknis kefarmasian ataupun asisten apoteker. Dan cara penyaluran ke pasiennya memiliki SOP tersendiri, dan pelaporannya pun harus ada SOP tersendiri, di mana untuk pelaporan dilakukan 1 bulan sekali ya, di berbagai sarana kesehatan ya, baik itu apotek, puskesmas, rumah sakit, maupun klinik ya. Nah, ini adalah jenis-jenis nafza dibedakan. Yang pertama berdasarkan perundang-undangan, kemudian dibedakan berdasarkan yang terdapat di masyarakat serta akibat pemakaiannya, kemudian berdasarkan efek terhadap susunan syaraf pusat dan penggunaan dalam bidang medik ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk pertama kali kita akan bahas mengenai narkotika ya. Nah, di sini secara istilah ya, narkotika dikatakan
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Ia dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan menurut perundang-undangan. Nah, di sini kita garis bawahi di mana narkotika ini ia ada yang sintesis maupun semisintesis. Pada awalnya semua obat berasal dari tanaman, semua. Ya, nah kemudian seorang peneliti melakukan penelitian apakah obat tersebut memiliki efek terhadap kesehatan. Nah kemudian nanti dilakukan isolasi, kira-kira zat apa nih, karena kan di dalam suatu tanaman itu pasti ada berbagai macam ya, ratusan bahkan ribuan senyawa. Nah senyawa yang terdapat dalam tanaman tersebut itu diisolasi, kemudian dicari yang memiliki aktivitas terhadap farmakologi ya, yang memiliki aktivitas farmakologi. Ketika dilakukan pengujian kepada hewan misalkan, oh iya ternyata ini memiliki efektivitas terhadap anti nyeri ya, terhadap nyeri. Nah kemudian diisolasi dan dilihat strukturnya. Nah ketika diketahui strukturnya, oleh karenanya sekarang para industri dan peneliti tidak perlu mengisolasi lagi dari tanaman karena itu memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu yang sangat lama. Nah jadi dari hasil isolasi kita mengidentifikasi struktur dan hasil dari identifikasi struktur itu dibuat dalam bentuk sintesis ya, seperti itu. Nah itu adalah asal mula semua obat-obatan. Jadi memang sebagian besar obat-obatan itu hampir semuanya didapatkan dari tanaman yang kemudian diisolasi, kemudian diidentifikasi strukturnya, lalu dibuat di laboratorium ya. Jadi di sini dikatakan ia bisa sintesis maupun semi-sintesis. Nah, ini adalah jenis narkotika menurut perundang-undangan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Semakin tinggi golongan, semakin tinggi ya, ia menimbulkan kecanduan. Mari kita lihat dari golongan 1 ya. Nah, di mana golongan 1 ini dikatakan digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Kemudian ia dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, maksudnya apa? Jadi digunakan untuk tujuan pengetahuan artinya ia tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya bagaimana ketika kita memerlukan narkotika golongan 1 terhadap ilmu pengetahuan. Contohnya misalkan kita ingin mengidentifikasi suatu tanaman. Nah, kita ingin tahu nih dari tanaman tersebut misalkan ya, apakah ia mengandung senyawa yang termasuk dalam jenis narkotika ataupun tidak. Ketika kita ingin penelitian seperti itu, kita memerlukan yang namanya suatu standar. Jadi standar itu adalah suatu zat murni ya, dari misalkan narkotika yang kita inginkan adalah kokain. Nah, zat murni dari kokainnya kita perlu sebagai pembanding ya. Apakah misalkan dari tanaman yang akan kita teliti mengandung kokain atau tidak. Nah, itu bisa. Itu menggunakan golongan 1. Jadi hanya sebagai digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya ada heroin atau putau, kemudian ada kokain dan ada ganja. Berbeda halnya dengan golongan 2. Golongan 2 ini ia memiliki khasiat pengobatan, tapi digunakan sebagai lini terakhir atau pilihan terakhir ya. Ia digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi baik golongan 1 ataupun golongan 2 ia bisa digunakan sebagai ilmu pengetahuan ya. Perbedaannya golongan 1 tidak digunakan untuk terapi, sedangkan golongan 2 ia bisa digunakan untuk terapi. Ia memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan ya. Meskipun ia tinggi tapi menyebabkan ketergantungannya itu lebih rendah dibandingkan dengan golongan 1. Contohnya adalah morfin dan petidin ya. Nah, misalkan kita tahu bahwa morfin dan petidin ini kan ia digunakan untuk nyeri. Nah, misalkan kalau bisa menggunakan misalkan analgesik ya yang non opioid, yaitu menggunakan dulu ya analgesik non opioid. Baru misalkan ketika melakukan pembedahan ya biasanya yang nyerinya dari berat ya, sedang sampai berat. Nah, itu baru bisa menggunakan narkotik golongan 2.
Kemudian di golongan 3 ia lebih rendah pastinya ya dibandingkan dengan golongan 1 dan golongan 2. Di mana golongan 3 ini ia berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pemakaiannya itu lebih luas dibandingkan dengan golongan 2. Sering kita temukan ya, biasanya ini memang ada di beberapa sarana pelayanan kesehatan ya. Dan ia memiliki potensi yang ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein ya, bukan mengkode ya, itu adalah obat ya. Obat kodein ini biasanya digunakan untuk seseorang yang terkena batuk, tapi batuknya itu sampai nyeri. Jadi ia tidak bisa menggunakan obat batuk yang biasa ataupun yang biasa dibeli dengan suatu medikasi. Nah, harus dengan kodein. Nah, cara mendapatkannya gimana? Itu harus konsultasi dulu dengan dokter, karena nanti meskipun kita tahu misalkan ya, oh ini tidak bisa nih memakai obat batuk biasa, tapi tetap yang mendiagnosis itu adalah dokter. Ya, ingat, kita tidak memiliki peranan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, ini adalah beberapa narkotika yang sering disalahgunakan. Contohnya adalah golongan opiat ya, kemarin sudah sempat dibahas, yaitu morfin, kemudian heroin atau putau, petidin, candu, dan banyak lagi. Kemudian yang lainnya itu adalah ganja ya, atau kanabis ya, marijuana, haskis, dan golongan lainnya adalah kokain ya, biasanya ia digunakan dalam bentuk serbuk. Nah, ini adalah contoh ya tanaman serta serbuk yang dihasilkan dari tanaman yang biasa disalahgunakan. Contohnya adalah heroin ya, putau. Kemudian ada kokain ya, ini kita lihat tanaman kokain, dan sebelah kanan itu adalah gambaran dari serbuk ya, dari serbuk kokain. Nah, kemudian ini yang terakhir yang contoh sering disalahgunakan adalah ganja ya, haskis ataupun kanabis. Nah, sebetulnya ya di negara lain ya, ganja itu sudah dilegalkan untuk pengobatan. Contohnya itu terjadi di negara India. Jadi, negara India sudah melegalkan ganja ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Tapi di Indonesia sendiri ganja belum bisa ya, karena memang dalam peraturan perundang-undangan memang ganja ini termasuk dalam golongan 1, sehingga ia tidak bisa dijadikan sebagai terapi. Jadi memang untuk satu negara dengan negara lain memiliki aturan ya, aturan yang berbeda-beda terkait dengan penggunaan seperti itu. Nah, selanjutnya ya tentang psikotropik, kita lihat di mana yang membahas psikotropik itu adalah aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dan memiliki arti psikotropik ini sendiri adalah zat atau obat di mana alamiah maupun sintesis, dan ia bukan merupakan golongan dari narkotika. Nah, kalau narkotika ini sebelumnya memiliki sifat candu, perbedaannya psikotropik ia memiliki sifat psikoaktif ya, di mana ia akan memengaruhi selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Biasanya memang ada perubahan dari sifat psikososial ya untuk penggunaan psikotropik. Nah, berbeda halnya dengan narkotik. Kalau narkotik tadi dibagi menjadi 3, dan psikotropik ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja dan tidak digunakan untuk terapi ya. Sama halnya dengan obat narkotik golongan 1, jadi ia hanya digunakan hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ekstasi dan sabu. Kemudian untuk yang golongan 2, ia bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan berkhasiat sebagai pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi, dan potensinya ini kuat ya, mengakibatkan ketergantungan, namun tetap lebih kuat golongan pertama. Golongan pertama itu amat kuat ya, sedangkan untuk golongan kedua ini adalah kuat. Contoh obatnya adalah amfetamin, kemudian metilfenidat atau Ritalin. Kemudian golongan 3, ia berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Tujuannya bisa merupakan untuk terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan pula. Potensinya sedang, mengakibatkan ketergantungan ya. Contohnya adalah fenobarbital dan kemudian flunarizepam ya. Dan golongan terakhir adalah golongan yang keempat,
Ia berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan sangat luas dalam terapi, di mana ia ditujukan ya untuk ilmu pengetahuan dan untuk terapi pula. Potensinya ia ringan, menyebabkan ketergantungan. Contohnya diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam. Ya, ini sempat dibahas ya kemarin. Jadi memang salah satu obat ya SSP itu adalah narkotik, psikotropik, dan nafza, karena ia pun bekerja di susunan saraf ya. Nah, ini adalah beberapa psikotropik yang sering disalahgunakan ya. Di antaranya yang pertama adalah yang bersifat sebagai psikostimulansia. Contohnya amfetamin, kemudian ada ekstasi dan ada sabu. Kemudian ada pun psikotropik yang sifatnya sedatif dan hipnotik yang sering disalahgunakan. Contohnya adalah mogadon, dumolit, kemudian lexotan, dan pil koplo. Nah, biasanya memang obat-obatan ini digunakan sebagai penenang ya, atau digunakan untuk tidur. Kemudian yang ketiga ada sebagai halusinogen ya. Contoh yang sering disalahgunakan adalah LSD atau mushroom. Nah, kemudian ini tentang prekursor. Ya, mari kita lihat perbedaannya. Jadi prekursor ini adalah zat atau bahan pemula atau disebut juga bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotik ya. Jadi karena ia nantinya sebagai zat utama untuk pembuatan narkotik, otomatis ketika penggunaannya pun itu harus ada perundang-undangan yang mengamankan ya, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, kalau tadi narkotik dan psikotropik ini dibagi berdasarkan golongan, untuk jenis prekursor ini dibagi berdasarkan tabel. Ada tabel 1 dan tabel 2. Pastinya tabel 1 ini kekuatannya lebih keras dibandingkan dengan tabel 2. Ya, contoh dari tabel 1 ada asetik anhidrat, kemudian ada efedrin, ada ergometrin, ada ergotamin. Ya, di sini bisa dibaca beberapa contoh yang termasuk dalam jenis prekursor di tabel 1. Kemudian di tabel 2 contohnya ya, bayangkan ada aseton ya, sering kita dengar ketika kita masuk lab. Nah, ternyata aseton pun ia termasuk dalam jenis-jenis prekursor ya, jadi hati-hati untuk penggunaannya. Contoh lainnya adalah diethil ether, kemudian ada metil etil keton. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis prekursor menurut tabelnya. Jika Anda ingin membaca ya lebih mendalam, Anda bisa membaca tentang perundang-undangan yang mengatur narkotika, psikotropik, dan prekursor. Nah, kemudian ini adalah zat adiktif lainnya. Kita lihat ya. Jadi zat adiktif lainnya ini adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain yang disebut dalam narkotika dan psikotropik. Contohnya adalah alkohol ya. Alkohol ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya di beberapa negara, tapi tidak di Indonesia. Ia mengandung etanol ya, dan dapat menekan susunan saraf pusat, di mana ia merupakan gaya hidup atau bagian dari budaya. Ya, mungkin kalau di yang lain itu dibiasakan ya, mengkonsumsi alkohol itu bukan merupakan hal yang aneh istilahnya, tapi untuk di Indonesia sendiri itu masih dilarang ya. Karena apa? Karena memang alkohol ini ia bisa merusak tubuh ya, dan tentunya dapat merusak generasi bangsa. Nah, ini adalah 3 golongan minuman beralkohol ya. Yang pertama ada etanol ya, 1-5% itu terdapat dalam bir. Kemudian ada etanol 5-20%, ini terdapat dalam jenis-jenis minuman anggur. Dan yang lebih tinggi ya, itu etanolnya adalah 20-45%. Contohnya ia terdapat dalam whisky, kemudian dalam vodka, dan dalam Johnny Walker. Nah, sebetulnya ya dalam pengobatan pun ada salah satu jenis ya obat yang namanya eliksir. Nah, itu mengandung etanol, dan biasanya adanya etanol ini untuk melarutkan zat-zat yang tidak larut dalam air. Kan biasanya sirup itu air ya. Nah, ketika ada suatu zat yang ia tidak bisa larut dalam air, ia bisa menggunakan etanol ya, sehingga dinamakan eliksir. Nah, mengapa
demikian, apakah dalam pengobatan bisa menggunakan etanol seperti itu? Nah, untuk bisa atau tidaknya itu dilihat dari efektivitas ya. Ketika memang bermanfaatannya itu lebih besar, itu bisa digunakan sebagai suatu terapi, sehingga eliksir diperbolehkan untuk dilakukan sebagai salah satu pengobatan ya, meskipun ia mengandung alkohol. Nah, ini adalah beberapa penggunaan nafza dalam bidang medik ya. Contohnya ini dalam terapi medik, pasien lebih baik atau bila mungkin sembuh dari penyakit atau gangguannya. Seperti yang tadi ya, misalkan ada seseorang ataupun pasien yang habis dilakukan operasi. Pasti ya, kalau yang namanya operasi itu ada rasa nyeri. Nah, rasa nyerinya tersebut tidak bisa menggunakan analgesik yang biasa ya, tidak bisa menggunakan analgesik yang non narkotik. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengobatinya atau untuk menahan rasa sakitnya, dokter memberikan resep ya analgesik yang narkotik ya. Jadi memang ini digunakan untuk pasien apabila memang pasien merasa lebih baik dengan obat tersebut ya. Nah, dimana untuk psikofarmaka ini bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit ya. Contohnya adalah untuk penyakit antipsikotik, kemudian anti ansietas, antidepresan, anti insomnia ya, dan anti manik. Nah, biasanya ini tingkat akhir terkena insomnia ya, tapi jangan sampai karena insomnia saya mau mengkonsumsi nafza, jangan seperti itu ya. Misalkan kalau kita masih bisa mengatur jadwal tidur kita ataupun dengan sesuai medikasi, itu lebih baik ya, karena kita tahu bahwa nafza ini akibatnya sangat fatal ya dalam sistem saraf pusat apabila tidak dikontrol ataupun dalam pantauan dokter. Nah, dimana di sini tergolong psikotropik ya, untuk obat-obatan psikofarmaka, dan sebagian kecilnya ini tergolong dalam obat-obatan yang termasuk dalam narkotik. Nah, ini contohnya ya untuk narkotika. Masih ingat ya, morfin dan petidin itu termasuk dalam golongan 2 ya, narkotika golongan 2. Penggunaannya ia digunakan untuk mengatasi nyeri yang diderita pasien kanker stadium terminal, nyeri kepala atau nyeri lainnya yang sukar dihentikan dengan analgetik lainnya, ataupun bisa digunakan untuk pasien yang menderita nyeri akibat pembedahan. Contoh lain dari narkotika yaitu kodein ya. Kodein itu adalah golongan 3 di mana ia digunakan untuk simptom batuk. Nah, tadi narkotik, ini adalah psikotropik. Jadi dikatakan di sini bahwa psikotropik secara luas digunakan oleh dokter untuk mengatasi gangguan mental dan perilaku, untuk mengatasi nyeri lambung, nyeri haid, nyeri dada, atau adanya proses psikosomatik lainnya. Dan contohnya yang bisa digunakan adalah golongan benzodiazepin. Selanjutnya ini adalah beberapa obat yang digunakan untuk antidepresan. Sebetulnya ini sudah dibahas ya kemarin, tapi saya mengulas kembali. Itu adalah amitriptilin, kemudian ada imipramin, ada fluoxetine dan sertralin ya. Untuk antidepresan ini ia tidak menimbulkan ketergantungan dan sangat jarang digunakan. Ini adalah golongan benzodiazepin ya, berbeda. Golongan ini justru sering disalahgunakan ya, di mana ia dapat menimbulkan efek sedasi. Contohnya ada diazepam, kemudian clobazam, lorazepam, dan alprazolam. Nah, contoh yang menyebabkan efek hipnotik atau tidur ini adalah midazolam, triazolam, estazolam, dan nitrazepam ya. Ini adalah contoh yang sering disalahgunakan oleh masyarakat ya. Biasanya memang bagaimana masyarakat mendapatkan obat-obatan ini, kan tadi sudah dijelaskan ya mengapa pasien harus mendapatkan obat-obat ini atas resep dokter. Nah, lalu mengapa masih ada masyarakat yang bisa mendapatkan obat-obatan ini tanpa resep dokter? Biasanya memang ada oknum-oknum yang menyembunyikan obat-obatan ini ya, atau memang didapatkan secara tidak halal seperti itu. Kemudian golongan lain ada golongan barbiturat ya, dimana contohnya ini adalah fenobarbital yang digunakan untuk menginduksi tidur yang bersifat long acting, artinya efeknya itu panjang ya. Ini juga
pernah disalahgunakan, tapi lebih banyak disalahgunakan golongan yang benzodiazepin. Kemudian ada metilpenidat atau Ritalin ya, yang merupakan derivat amfetamin dan stimulansia susunan saraf pusat, obat pilihan bagi anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini sering pula disalahgunakan ya. Nah, jadi memang banyak ya sekali obat-obatan narkotik, psikotropik, atau zat adiktif lainnya yang disalahgunakan. Tapi kita tahu efek dari penyalahgunaan itu efeknya adalah jangka panjang. Nah, jadi jangan main-main dengan yang namanya obat-obatan nafza ya. Anda bisa mengkonsultasikan ke dokter, misalkan ya ada menderita nyeri yang sangat hebat, nanti dokter akan mendiagnosis sendiri apakah misalkan seseorang tersebut bisa menggunakan obat analgesik yang non narkotik ataupun harus yang narkotik ya. Yang pastinya tidak boleh membeli ataupun mengambil obat-obatan jenis ini dengan keinginan sendiri atau dengan cara suamedikasi ya. Anda diperlukan untuk belajar lebih lanjut mengenai obat-obatan nafza dengan membaca aturan tadi ya yang sudah disampaikan. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.